Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal munafiqun. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islamnya untuk kita semua. Nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat pemuda padang pasir, pemuda yang gagah dan berani, yang berkitakan Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meletakkan dasar-dasar keimanan kepada Allah dan menjelaskan kepada umatnya tata cara peribadatan sebagaimana yang diwahyukan Allah dalam Al-Quran. Yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan teman-teman yang menegakkan kalamullah di muka bumi ini yang saya cintai karena Allah. Sebelum masuk pada tema pidato, izin saya memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Lillahi ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nazri Ilhami. Hadirin rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Pada kesempatan kali ini tema pidato saya adalah keutamaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat di atas dalam surat Yunus ayat 57 bahwasannya ada 4 keutamaan. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu mau'izah, peringatan dan obat untuk hatimu, menyembuhkan hatimu, dan rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam ayat di atas, ada 4 keutamaan. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai mau'izah, peringatan bagi kita. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai obat hati kita untuk menyembuhkan sifat kafir, dengki, dendam, dan sifat-sifat buruk sebagainya. Dan juga Al-Quran sebagai penyakit jasad, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita meruqyah orang yang sakit. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai hidayah dan petunjuk bagi kita, bagi orang lain, dan bagi orang yang bertakwa. Yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai rahmat yang di dalamnya terdapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kapankah Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ada 3 kewajiban yang harus dilalui untuk mendapatkan keutamaan Al-Quran. Yang pertama, membacanya, ta'allumuhu, mempelajarinya dan menelaahnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah, bertambah iman mereka. Yang kedua, mentadaburinya, memahami makna yang ada di dalam Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran ada perintah, larangan, kabar gembira, dan ada kabar duka. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai hujjah, pedoman hukum, manakah ayat yang menyuruh kita sholat, berzakat, dan manakah ayat yang melarang kita durhaka kepada orang tua, minum khamar, dan sebagainya. Dengan melaksanakan kewajiban
kewajiban ini kita akan mendapatkan rahmat, hidayah, dan petunjuk dari Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Para sahabat terdahulu mengklaim barang siapa yang cinta pada Allah, hadapkan kepadanya Al-Quran, beri ia Al-Quran. Apabila ia membacanya, menelaahnya, bertanda ia cinta pada Allah. Jika dibandingkan ulama terdahulu dengan kita sekarang, jauh berbeda. Ulama terdahulu hidup dengan Al-Quran, waktu-waktunya selalu dihabiskan dengan Al-Quran. Sedangkan kita sekarang ini, waktu-waktu kita habiskan dengan handphone. Kalau tidak ada handphone di tangan, terasa kurang salah satu. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan rahmat, hidayah, dan petunjuk dari Al-Quran? Hadirin rahimakumullah. Dari penyampaian singkat di atas dapat disimpulkan ada 4 keutamaan Al-Quran. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai mau'izah. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai obat. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai hidayah dan petunjuk. Yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai rahmat yang di dalamnya terdapat kasih sayang Rabbul Alamin. Namun bukan berarti hanya 4 itu saja keutamaan Al-Quran. Banyak lagi keutamaan Al-Quran di dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin sholat berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah bermanfaat bagi kita semua. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.